Kini putri kecil masih muda, dan David sudah lama tidak pergi, sehingga si kecil masih mengingatnya dengan baik. Randy berpikir, setelah beberapa waktu, si kecil dengan sendirinya akan melupakan orang itu. Di masa depan, putri kecil akan tumbuh dengan lambat. Dia ingin memilih pria terbaik dan paling menawan untuk si kecil. Pria itu pasti layak untuk putri kecil, dan hanya akan memperlakukan putri kecil dengan baik di seluruh hidup. Dalam bekerja, Randy mengaku tidak ada yang mustahil untuk dia atasi. Namun jika menyangkut putri Bramasta atau putri kecil, dia selalu terlalu khawatir dalam segala hal. Sekarang, putri kecil baru berusia 4 tahun. Dia masih gadis kecil. Selama dia mengajarinya dengan baik dan membimbingnya dengan penuh kasih selama masa pertumbuhannya, tidak ada yang tahu dengan jelas apa yang akan terjadi di masa depan. Cinta adalah masalah yang rumit. Ketika putri kecil tumbuh besar nanti, pria yang disukai Randy untuk putrinya, mungkin tidak disukai oleh putri kecil. Namun, saat ini Randy belum mau memikirkan hal itu. Randy, aku tidak mengantuk. Aku ingin putri kecil menemani aku sebentar lagi. Aku ingin berbicara dengan dia. Setelah tidur selama 3 bulan, kehilangan seorang anak, dan juga hampir seumur hidupnya, putri Bramasta menghargai semua detik dia habiskan bersama Randy dan putri kecil sekarang bahwa dia akhirnya hidup dan sadar. Di dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang tetap dan permanen. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia menghargai setiap detik dan menit yang dia habiskan bersama mereka berdua. Kamu tidak tidur siang di sore hari. Randy dulu khawatir putri Bramasta lelah, yang akan menghambat kesembuhannya. Aku sudah tidur selama 3 bulan. Aku tidak ingin tidur lagi. Putri Bramasta tersenyum padanya. Dia benar-benar takut untuk tidur. Dia khawatir jika dia memejamkan mata dan tertidur, dia tidak akan bisa bangun lagi. Sama seperti 3 bulan itu, seringkali, dia dapat mendengar Randy dan putri kecil dengan jelas, tetapi dia tidak dapat memberikan tanggapan apapun kepada mereka. Dalam keadaan koma, ia merasa seperti terjebak di lautan yang ganas, dihantam ombak yang berombak hingga membuatnya tidak mampu berbicara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain hanyut mengikuti arus. Dan dia terhanyut dan mengikuti arus selama 3 bulan penuh, menyebabkan kerabat dan teman-temannya yang peduli padanya mengkhawatirkannya selama 3 bulan. Sekarang setelah dia akhirnya terbangun, dia tidak tahan untuk menutup matanya lagi. Dalam sekejap mata, putri Bramasta telah terjaga selama 10 hari. Di bawah perawatan rajin Randy, kondisi fisik dan mentalnya telah pulih sepenuhnya. Kemarin, dokter secara resmi mengumumkan bahwa putri Bramasta bisa keluar dari rumah sakit, asalkan dia istirahat yang cukup untuk sementara waktu. Pemulihan putri Bramasta dan keluar dari rumah sakit jelas merupakan kabar baik bagi keluarga Sanjaya. Hari ini, Mama Randy dan Priscilia sudah menyiapkan makan siang sejak pagi untuk menyambut kedatangan putri Bramasta. Di saat yang sama, mereka juga mengundang teman-teman putri Bramasta untuk berkumpul. Lily dan suaminya adalah satu-satunya teman putri Bramasta di Amerika, jadi hanya ada 3 tamu tambahan. Hubungan antara keluarga dan putri Bramasta sangat erat, sehingga bisa dianggap sebagai keluarga. Seluruh keluarga berkumpul untuk bersenang-senang, dan mereka berharap hari-hari mendatang mereka akan lebih cerah. Putri Bramasta telah terbaring di rumah sakit selama lebih dari 3 bulan. Selain Randy, orang yang paling mengkhawatirkan kondisi fisik putri Bramasta adalah Lily. Di hari terjadinya kecelakaan putri Bramasta, Lily masih dalam masa pemulihan setelah melahirkan. Ketika dia mendengar bahwa putri Bramasta mengalami kecelakaan, dia melompat dari tempat tidur dan ingin bertemu putri Bramasta. Untungnya, Juna menahannya. Akhirnya,
Juna butuh waktu lama untuk membujuknya dan menjelaskan bahwa Putri Bramasta akan baik-baik saja di bawah asuhan Randy, jadi Lily enggan tinggal di rumah. Belakangan, Putri Bramasta dirawat di rumah sakit. Karena lukanya parah dan dokter khawatir akan sepsis, mereka tidak mengizinkan pengunjung untuk mengunjunginya. Oleh karena itu, setiap Lily mengunjungi Putri Bramasta, dia hanya bisa melihat Putri Bramasta dari kejauhan di luar bangsal. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Hari ini, Putri Bramasta keluar dari rumah sakit. Sekali lagi Lily ingin segera ke rumah sakit untuk menjemputnya, namun Juna menghentikannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Randy akan sangat menjaga Putri Bramasta, jadi tidak ada gunanya dia pergi. Pada akhirnya, dia harus mengikuti Juna untuk pergi ke rumah mereka. Keluarga Sanjaya ini tinggal di rumah besar mereka di Amerika Serikat. Banyak orang dapat bekerja sangat keras untuk waktu yang lama dan tidak mampu membeli rumah sebesar itu. Saat Juna baru saja tiba dengan mobilnya, armada mobil lain pun turut berdatangan. Tidaklah berlebihan jika menggambarkan armada tersebut dengan kata iring-iringan mobil. Randy mengantar Putri Bramasta pulang sendiri dengan mobilnya di barisan depan iring-iringan mobil. Setidaknya selusin mobil mengikutinya dari belakang, dan setiap mobil sangat mewah. Randy menghentikan mobilnya, turun, lalu berjalan menuju kursi belakang mobil. Dia membuka pintu mobil dan membantu putri kecil keluar dari mobil. "Putri Bramasta, apakah kamu bisa berjalan?" Randy ingin menggendong Putri Bramasta, tapi Putri Bramasta menarik tangannya, memutar matanya ke arahnya. Ada begitu banyak orang yang mengawasi mereka. Selain itu, dia tidak cacat. Mengapa dia membutuhkan Randy untuk menggendongnya jika dia bisa berjalan? Randy tidak bisa menggendong Putri Bramasta, jadi dia malah menggendong putri kecil. Tentu saja, putri kecil tidak akan pernah bersikap dingin kepada ayahnya. "Putri," melihat Putri Bramasta keluar dari mobil, Lily bergegas menghampiri dan menangis kegirangan dengan Putri Bramasta dalam pelukannya. Dia tidak repot-repot menjaga citranya sama sekali. "Put, apa kamu tahu betapa takutnya aku?" Putri Bramasta tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Dan Lily merasa khawatir selama 3 bulan itu. Dia bahkan tidak punya mood untuk merawat putranya. Untungnya, Juna ada di sisinya. "Lily, maafkan aku." Melihat Lily bersimbah air mata, Putri Bramasta pun ikut menangis. Ia terus menepuk punggung Lily dan menghiburnya. "Aku baik-baik saja sekarang, jangan sedih." Setelah bertahun-tahun apapun yang terjadi, selain Randy di sisinya, sahabat karibnya, Lily, juga selalu berada di sisinya. Dalam seumur hidup seorang wanita, memiliki suami yang menyayanginya, putri yang cantik dan pengertian, serta sahabat yang selalu berada di sisinya, merupakan berkah dalam hidupnya. Berkat merekalah Putri Bramasta bisa bangkit kembali, melanjutkan hidupnya dengan positif, meski banyak kesulitan yang ia lalui. "Put, kamu harus berhati-hati di masa depan. Jangan biarkan kami mengkhawatirkanmu lagi." Lily berkata dengan gemetar, wajahnya masih berkaca-kaca. Meski Putri Bramasta sudah keluar dari rumah sakit, bukan berarti dia bisa melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Dia sudah lama koma setelah terluka parah, dan kondisi fisiknya tidak sebaik sebelumnya. Sesampainya di depan pintu rumah, ia dan Lily sudah saling menangis dan berpelukan. Randy mengerutkan keningnya, namun tidak pantas baginya menarik Lily menjauh. Dia berbalik dan melihat ke arah Juna yang berdiri di sampingnya dalam keadaan linglung. Juna sedang menggendong putranya yang gemuk berusia 3 bulan, dan dia tiba-tiba menyadari tatapan dingin dari Randy. Dia segera mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, menarik Lily menjauh, dan berkata, "Putri baru saja kembali dari rumah sakit, dan kamu memeluknya dan menangis terseduh-seduh.
Apakah kamu ingin dia kembali dan tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku senang melihatnya dalam keadaan sehat. Lily berbalik dan berteriak pada Juna. Gara-gara teriakan keras itu, putra mereka dalam gendongan Juna menjadi ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Nak, jangan menangis. Aku yang memarahi ayahmu yang bodoh, bukan kamu. Lily meraih putra gemuk mereka dan menembak Juna dengan tatapan tajam. Geo kita telah tumbuh dewasa. Putri Bramasta menyeka air matanya. Dia memandangi bocah lelaki gemuk di rumah Lily bergandengan tangan dan berkata dengan iri, "Lily, bolehkah aku menggendongnya?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.